Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil presentasi kami, yaitu tentang bentuk-bentuk perusahaan. Sebelum memasuki materi, kami akan mengenalkan anggota kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Dini Permatasari, yang kedua ada Nabila Bageraini, yang ketiga ada Feni Marsanija sebagai moderator, dan yang keempat ada Muhammad Habibi. Untuk materi-materi yang akan kita bahas hari ini ada konsep dasar perusahaan, bentuk-bentuk perusahaan, perusahaan berbadan hukum, dan perusahaan tidak berbadan hukum. Langsung saja untuk materi pertama tentang konsep dasar perusahaan akan dibawakan oleh rekan saya yaitu Dini Permatasari. Terima kasih moderator, izin memperkenalkan diri, nama saya Dini Permatasari dengan ujung NPM 073. Di sini saya akan membahas mengenai konsep dasar perusahaan. Definisi perusahaan menurut para ahli hukum perusahaan atau hukum ekonomi. Sebelumnya, tidak ada definisi atau pengertian tentang perusahaan yang berlaku umum dalam KUHD sebagai sumber hukum undang-undang yang paling awal yang mengatur ekonomi dan bisnis di Indonesia. Menurut para ahli hukum perusahaan atau hukum ekonomi, yaitu ada Menteri Belanda Van Justiti dalam Purwosucipto, beliau mengatakan bahwa perusahaan adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus-menerus, terang-terangan, dalam kedudukan tertentu dan untuk mencari keuntungan bagi diri sendiri. Menurut Profesor Molengraf di Purwosucipto, perusahaan adalah segala tindakan yang dilakukan secara terus-menerus, bertindak untuk mendapatkan penghasilan dengan memperdagangkan barang atau mengadakan perjanjian perdagangan. Yang terakhir, menurut Profesor Subekti, menjelaskan bahwa seseorang disebut menjalankan perusahaan jika bertindak untuk mencari keuntungan dengan cara di mana dia menggunakan modal lebih dari menggunakan tenaga mereka sendiri. Maka dapat disimpulkan bahwa perusahaan adalah suatu unit kegiatan yang melakukan kegiatan pengelolaan faktor produksi untuk menyediakan barang dan jasa bagi masyarakat, mendistribusikannya, dan menjalankan usaha lain dengan tujuan memperoleh keuntungan dan memuaskan kebutuhan masyarakat. Itu saja yang bisa saya presentasikan, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Dini. Untuk materi selanjutnya ada bentuk-bentuk perusahaan yang akan dibawakan oleh Nabila Bageraini. Dipersilakan. Terima kasih moderator. Materi selanjutnya yaitu bentuk-bentuk perusahaan. Bentuk-bentuk perusahaan di Indonesia terdiri menjadi beberapa jenis. Yang pertama ada berdasarkan siapa pemiliknya, yang dibagi menjadi kedua bagian, yaitu ada perusahaan swasta, di mana perusahaan yang dimiliki seutuhnya oleh warga negara atau badan hukum privat. Contohnya ada PT, firma, PO, koperasi, dan lain-lain. Dan yang kedua ada perusahaan yang sepenuhnya atau sebagian dimiliki oleh negara atau badan hukum publik. Contohnya ada Persero, Perum, Pemda, dan lain-lain. Bentuk perusahaan selanjutnya ada berdasarkan jumlah pemiliknya. Yang pertama, pemilik hanya terdiri dari satu orang atau satu badan hukum. Contohnya ada PO dan PT. Yang kedua ada perkumpulan dan persekutuan atau hanya partnership, itu ada CV atau firma dan lain-lain. Yang ketiga, bentuk perusahaan berdasarkan besarnya modal atau omset. Dibagi menjadi keempat bagian, ada perusahaan mikro. Disebut perusahaan mikro apabila omset per tahunnya mencapai maksimal 300 juta rupiah. Dan yang kedua ada perusahaan kecil, disebut perusahaan kecil apabila omset per tahunnya mencapai 300 juta rupiah sampai dengan 2,5 miliar rupiah. Yang ketiga ada perusahaan menengah, disebut perusahaan menengah apabila omset per tahunnya mencapai 2,5 miliar sampai dengan 50 miliar. Dan yang keempat ada perusahaan besar, disebut perusahaan besar apabila omset per tahunnya lebih dari 50 miliar. Nah, selanjutnya ada bentuk perusahaan berdasarkan output atau produknya yang dibagi menjadi ketiga bagian, ada perusahaan jasa, perusahaan dagang, dan juga perusahaan manufaktur. Yang terakhir ada bentuk perusahaan yang dibagi menjadi dari jenis usahanya, yaitu ada perusahaan keuangan, perusahaan transportasi, perusahaan pertambangan, perusahaan tekstil, dan masih banyak lagi. Nah, dari banyaknya jenis
perusahaan tersebut dibagi lagi menjadi dua kelompok besar, yaitu perusahaan berbadan hukum dan perusahaan tidak berbadan hukum. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, terima kasih Nabila. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh saya tentang perusahaan berbadan hukum. Yang pertama, ada pengertian tentang perusahaan berbadan hukum. Perusahaan berbadan hukum merupakan badan hukum usaha yang memisahkan antara aset pribadi dengan aset perusahaan. Perusahaan ini dapat dimiliki sepenuhnya oleh negara maupun swasta dan juga bisa dalam persekutuan. Para anggota perusahaan biasanya hanya berhak bertanggung jawab atas aset perusahaan saja apabila terjadi suatu permasalahan hukum. Untuk mendirikan usaha dengan berbadan hukum, ini membutuhkan modal yang cukup banyak. Sebagai contohnya itu, modal yang harus dimiliki seorang yang mendirikan perseroan terbatas atau PT telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 bahwa paling sedikit modal yang harus dimiliki sebesar 50 juta rupiah, di mana paling tidak 12,5% modal disetor. Lalu ada bentuk-bentuk bisnis berbadan hukum. Yang pertama ada perseroan terbatas atau PT. Perseroan terbatas adalah bentuk bisnis yang awalnya terdaftar sebagai badan hukum yang dikenal sebagai Nablus Penusat di Nevada. Istilah terbatas dalam perseroan terbatas ini berfokus pada kewajiban pemegang saham yang hanya dibatasi oleh nilai nominal semua saham yang dimiliki. Dalam perseroan terbatas, harta kekayaan perusahaan terpisah dari harta kekayaan pribadi pemilik perseroan dan mempunyai harta kekayaan sendiri. Siapapun dapat memiliki satu atau lebih saham yang membuktikan pemilik perusahaan itu siapa. Pemegang saham memiliki tanggung jawab terbatas sejauh sebanyak saham yang mereka miliki. Yang kedua ada koperasi. Koperasi adalah badan perusahaan yang terdiri dari kumpulan orang-orang yang bertujuan mensejahterakan para anggotanya. Walaupun pada praktiknya koperasi juga melayani kepentingan umum. Tujuan koperasi merupakan memajukan kesejahteraan para anggota dalam khususnya dan masyarakat umumnya. Sebuah koperasi wajib berbadan hukum. Caranya dengan memperoleh akta pendirian koperasi tersebut yang harus disahkan oleh pemerintah, yang kemudian akta pendiriannya itu harus diumumkan dalam tambahan berita negara. Koperasi merupakan badan hukum yang tidak merupakan konsentrasi modal, di mana kekayaan koperasi itu sendiri yang terpisah, yang didapat dari iuran dan simpanan tidak begitu besar jumlahnya. Yang terakhir ada yayasan. Yayasan adalah badan hukum dengan kekayaan yang dipisahkan. Tujuan didirikannya adalah untuk kegiatan sosial dan pengabdian masyarakat. Misalnya, memberikan pelayanan seperti kesehatan atau pendidikan dan atau pemberdayaan masyarakat umum, dan bukan untuk mencari keuntungan. Modalnya berasal dari sumbangan, wakaf, hibah, atau sumbangan yang lainnya. Harta kekayaannya yayasan berupa uang, barang, atau harta kekayaan lain yang diperoleh dari yayasan. Berdasarkan undang-undang, yayasan dilarang memindahtanggalkan atau mendistribusikan secara langsung atau tidak langsung kepada pengurus, pengawas, karyawan, atau pihak lain yang berkepentingan dengan yayasan. Dalam menjalankan kegiatannya sehari-hari, yayasan memiliki organ yang terdiri dari pembina, pengurus, dan pengawas. Oke, materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, yaitu Muhammad Habibi. Ya, terima kasih moderator atas kesempatannya. Saya akan membacakan materi tentang perusahaan tidak berbadan hukum. Perusahaan tidak berbadan hukum ialah suatu badan usaha yang tidak dengan jelas memisahkan antara kekayaan pribadi dan kekayaan perusahaan. Oleh karena itu, ketika terjadi suatu masalah hukum atau kerugian, maka pemilik perusahaan tidak bisa dituntut untuk ganti rugi dengan menggunakan aset milik pribadi. Kelebihannya adalah perusahaan yang tidak berbadan hukum ini tidak harus memiliki modal yang besar karena tidak ada aturan hukum yang mengaturnya. Perusahaan tidak berbadan hukum ini bisa dibentuk oleh para UKM. Contoh pertamanya yaitu firma. Firma adalah perusahaan yang didirikan oleh 2 orang atau lebih dan menjalankan perusahaan atas nama perusahaan. Dalam sebuah perusahaan, semua mitra memiliki kewajiban yang tidak terbatas atas hutang perusahaan. Untuk mendirikan perusahaan ada 2 cara. Yang pertama melalui akta resmi dan yang kedua melalui akta pribadi. Jika melalui akta kedinasan, maka proses selanjutnya harus sampai dalam lembaran negara. Namun jika memiliki akta di bawah tangan, proses tidak perlu, cukup melalui kesepakatan para pihak yang terlibat.
Yang kedua, perseroan komeditor atau yang biasa disebut dengan CV adalah surat pernyataan yang hanya menyerahkan uang, barang, dan tenaga kerja. Sebagai input, ia tidak ikut campur dalam pengurusan dan pengawasan, dan kewajiban terbatas pada jumlah uang yang diinvestasikan. Kemitraan terbatas terdiri dari mitra atau anggota yang mengelola bisnis dan melibatkan aset pribadi mereka selama krisis keuangan, dan mitra pasif, anggota yang hanya berinvestasi. Yang terakhir, perusahaan perseorangan. Perusahaan perseorangan adalah badan usaha yang didirikan dan dimiliki oleh seseorang yang bertanggung jawab penuh atas segala risiko dan kegiatan yang dilakukan perusahaan. Perusahaan perseorangan lebih mudah dibentuk karena tidak memerlukan izin usaha, tidak perlu berbadan hukum, dan tidak memiliki modal yang sangat besar. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada seluruh anggota yang telah menjelaskan materi pada kesempatan kali ini. Apabila banyak kesalahan, mohon maaf. Kami dari kelompok 9 mohon undur diri. Terima kasih terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.